Cerita Aldebaran dan Andin. Liburan ke Swiss, Season 4. Kombinasi suara burung dan udara dingin berhasil membangunkan Al. Matanya masih begitu berat. Godaan untuk kembali tidur sangatlah besar. Tapi ia berusaha melawan ngantuk ketika mengecek jam di layar ponsel yang menunjukkan pukul 6:30 pagi. Al melirik Andin di sebelahnya yang sudah setengah terbangun. Sementara Reina masih tidur pulas di balik selimut. Dengkuran halus dari Reina membuat Al dan Andin tidak tega membangunkannya. Padahal Al punya rencana mengajaknya untuk berburu kuliner pagi untuk sarapan. Kemarin mereka memang sampai di penginapan ketika hari sudah cukup gelap. Masing-masing langsung memilih untuk membereskan barang bawaan dan langsung beristirahat. Pasti Reina masih capek batinnya. Al pun memutuskan turun dari ranjang. Tapi gerakannya terhenti oleh pegangan lembut Andin di lengannya. Ternyata Al mau cari sarapan. Ia pun dengan cepat menyambar jaket tebalnya dan kot dari toilet. Di luar masih turun salju. Walau tipis-tipis, keduanya saling bergandengan tangan dan melangkah keluar. Baru pagi ini mereka benar-benar memperhatikan homestay yang ditempati. Kemarin mereka terlalu capek untuk mengagumi penginapan yang sudah mereka pilih. Dari luar, penginapan memang tampak sederhana. Sebuah rumah 2 lantai berdinding krem dengan balkon mini. Namun, interior di dalamnya tampak cukup trendy. Perabotannya bisa dibilang modern, terutama ruang kumpul keluarga. Selain adanya seksional sofa berbentuk L sape empuk yang menghadap TV LED, tersedia juga sofa-sofa bundar berwarna pastel yang membuat suasana lebih ceria. Walau demikian, sentuhan tradisional Swiss masih terasa di sini. Beberapa bangku kayu di ruang makan dengan bunga plastik yang di atasnya diterangi oleh lampu gantung, membawa atmosfer tempo dulu. Agak aneh, paduan keduanya justru memberi kesan unik. Keindahan itu masih berlangsung sampai mereka berada di luar. Walau sejuknya udara mulai berganti menjadi dingin yang menusuk, Al dan Andin tak bisa mengabaikan segarnya pagi itu. Homestay mereka dikelilingi perkebunan sehingga ia harus berjalan ke depan untuk sampai di jalan umum. Suara bising kendaraan yang lalu lalang pun mulai terdengar. Di ujung jalan sebelum belokan, Al menemukan sebuah resto lokal yang salah seorang pramuniaganya baru saja membalik tanda FERMECLOSE menjadi OUVERTOPEN. Al dan Andin menuju ke sana. Kedai beratap segitiga dengan dinding didominasi warna kelabu. Mereka pun berjalan bersisian di pinggir kota Basel sambil menautkan jemari masing-masing.
Bagian paling mencolok dari kedai itu adalah barisan 3 jendela berbingkai kayu berpelitur coklat tua yang di atasnya memiliki palang hijau bercetakkan nama Michele. Begitu mereka membuka pintu kedai, ada bunyi lonceng yang terdengar. Selain itu, udara juga terasa lebih hangat akibat heater yang menyala sempurna. Gaya vintage bercampur industrial yang terasa kental langsung menyapa mereka. Kesan itu ditunjukkan dari lantai yang mengadopsi keramik hitam putih ala catur. Dindingnya juga tak kalah unik dengan beberapa batu bata dibiarkan tetap terekspos. Kaki kursi yang juga menonjolkan desain besi menegaskan ciri khas tersendiri. Tampaknya kedai itu baru buka dan mereka adalah pelanggan pertama, karena beberapa kursi di bar masih belum diturunkan. Selain itu, hal yang paling melegakan dari kunjungan pagi ini adalah pramuniaganya menyapa mereka dalam bahasa Inggris. Al cukup terkesan dengan kesigapan salah satu pelayan yang langsung bisa menebak apa yang mereka cari. Pelayan dengan kaos hijau mint bertuliskan Michele di dadanya segera menunjuk lembaran menu yang tertempel di meja kaca bagian kasir. Beberapa nama menu makanan khas Swiss yang pernah Al dan Andin dengar kepopulerannya tertera di sana. Roti zop dengan pilihan berbagai macam selai, cheese fondue, rosti, sejenis pancake kentang, dan masih banyak lagi. Al mengakui untuk ukuran kedai kecil di pinggir kota, menu yang ditawarkan cukup beragam. Walau hampir semuanya memiliki olahan keju sebagai bumbu maupun saus pendamping. Andin bingung memilih satu di antaranya karena dari foto di lembaran menu, semua sama-sama menggoda sekaligus menarik perhatiannya. Setelah beberapa menit, akhirnya Andin memilih rosti. Hidangan kentang setengah matang yang dipadu di atas roti dengan bumbu keju parut kasar berhasil memenangkan pilihan Andin. Ia bisa membayangkan tekstur renyah roti sekaligus lelehan kejunya yang menggoda. Al pun memilih menu yang sama. Setelah mereka sarapan, rencananya akan mencari topeng dan kostum untuk karnaval. Sembari menunggu makanan mereka disiapkan, Al dan Andin mengobrol banyak dengan pelayan tersebut. Mulai dari topeng-topeng terkenal yang biasanya dipakai di festival hingga apa saja peraturan penting yang perlu mereka perhatikan nanti. Andin begitu antusias karena ternyata festival yang akan mereka hadiri merupakan karnaval terbesar di Swiss. Ketika Al dan Andin keduanya baru pulang, Andin pun spontan merentangkan kedua lengan untuk mendekap Reina dan menggendongnya menuju ruang makan. Di sana, sudah ada Rosa dan Elsa. Sementara Mirna dan Kiki terlihat sedang menyeduh teh bunga. Andin pun menurunkan Reina dan membiarkannya membuka plastik berisi sarapan yang dibelinya tadi.
Aroma lelehan keju yang khas langsung menguar hingga Elsa pun tak tahan untuk ikut menyantapnya. Ketika semua sibuk membuka bungkusan dan menyiapkan makanan di meja, sudut mata Reina justru dengan jeli melihat adanya plastik besar yang tersisih di bawah meja. Terlebih lagi ada rambut palsu berwarna oranye yang menyembul di baliknya. Reina pun dengan tidak sabar langsung lompat dari kursi dan menarik rambut itu dan mengenakannya. Al dan Andin tergelak melihat rambut palsu itu menenggelamkan sebagian dari kepala Reina. Padahal perlengkapan karnaval itu mau disimpan dan dibuka abis sarapan. Semuanya pun penasaran membongkar isi plastik dan memilih topeng maupun kostum terbaik mereka masing-masing. Engkau